Shalom, Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di gereja, yang ada di rumah, bahkan di luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri yang ikut ibadah secara rutin dari Hong Kong. Seorang ibu yang berasal dari Semarang bekerja, beliau pasti ngikuti ini, ya ibadah di tempat ini, bahkan dedikasi persembahan pun diberikan setiap bulan untuk gereja ini. Puji Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari yang spesial. Ya, ada sedikit kita belajar tentang sejarah. Ya, saya tidak seperti biasanya berkhotbah. Kalau lihat temanya, mengenang 504 tahun reformasi. Jelas, reformasi gereja. Saudara, kita perlu pahami, gereja di awal berdiri itu hanya satu, ya, dan lalu berkembang, ya namanya pribadi manusia dalam menelaah firman, lalu mengembang dengan ada aspek kekuasaan politik segala hal ikut campur berbaur, sehingga muncullah begitu banyak problem-problem. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar untuk melihat bagaimana gerakan reformasi gereja yang dilaksanakan oleh Martin Luther. Jadi kalau mau fair ya, hari ini adalah ulang tahun gereja Protestan. Yang keberapa saudara? 504 tahun. 4 tahun yang lalu seluruh dunia merayakan ulang tahun ke-500. Luar biasa. Jadi gereja Kristen Protestan merayakan ulang tahun. Nah kalau sejarah kita tahu reformasi tidak berhenti, terus berkembang. Ya muncullah gerakan-gerakan gereja perkembangan sesuai dengan kondisinya, lalu muncullah gerakan Pentakosta. Nah saya mau tanya saudara yang sudah lama berbakti di gereja GBT ini aliran Pentakosta. Saya mau tanya, kalau bisa jawab saya berikan 4 buku kepada saudara. Ya. Gerakan Pentakosta masuk ke Indonesia sudah berapa tahun? Tolong bisa jawab, angkat tangan. Nggak usah malu-malu, 4 buku terbitan saya. 100 tahun, nanti buku akan diberikan ya. Ibu siapa? Ibu Yopi ya? Siapa? Oh, Angel, ya nanti Angel, nanti Ardi kasih buku. 100 tahun masuk aliran Pentakosta di Indonesia. Loh, gerakan Pentakosta berkembang juga. Nah saudara, gereja GBT, Bethel Tabernakel adalah aliran Pentakosta, walaupun pendetanya latar belakang Injili ya, tetapi mayoritas gerakannya Pentakosta yang sangat menekankan pekerjaan Roh Kudus, ya, percaya mujizat segala hal yang dilakukan Tuhan dulu masih terjadi sekarang ini. Saudaraku, gerakan Pentakosta mulai di Indonesia, masuk di Bali. Terjadi gerakan luar biasa di Bali. Ada pemimpin raja, anak raja bertobat, terus bergerak sampai ke Cepu, lalu melahirkan gereja Bethel Injil Sepenuh. Nah gereja GBT berasal dari gereja Bethel Injil Sepenuh. Lalu muncullah gereja GPDI, segala macam hal. Lalu gereja GBT ya lepas dari organisasi gereja Bethel Injil Sepenuh pada tahun 1957. Jadi sinode GBT berusia 64 tahun. Nah gereja setempat di sini baru berumur 31 tahun, diresmikan pada tahun 1990, tanggal 6 September. Gereja kecil tempat parkir mobil itu. Ini sekilas. Saudaraku, ada baiknya kita belajar sejarah. Saya mencoba bagaimana menyampaikan secara sederhana, ya nanti bisa dicari di Google, ya, lebih lengkap lagi. Saya punya buku gereja, gerakan-gerakan gereja, sejarah gereja dunia, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia. Yang menarik, gerakan gereja di Indonesia dimulai oleh siapa? Saudaraku, di Jawa Timur itu kiai, ya. Dan di Jawa Tengah siapa yang tahu? Hadiah buku 4, seorang kiai terkenal Jawa Tengah merintis gerakan gereja Kristen. Siapa? Angkat tangan. Ya, tolong Pak Nugroho. Kiai Sadrak, ya Prorejo dan sekitarnya.
nanti 4 buku juga untuk Bapak. Ardi, ya sudah tahu ya, Angel. Jadi Kiai Sadrak, dan luar biasa. Nah, saudara, hari ini saya sangat bersyukur di tengah kita seorang dokter yang sedang mencari kebenaran, mencari jalan Tuhan. Ya, sedang merindukan keselamatan yang pasti. Karena beliau mempertanyakan dengan keyakinannya, keraguannya. Ya, kalau saya mati pergi kemana? Saya mohon izin bisa berdiri, Dok. Karena kode etik bisa menolak. Iya, ya, terima kasih. Beliau bertemu, silakan duduk, Dok. Saya tidak boleh privasi nyebut namanya, ya. Jadi saya menjaga karena ini di audio ditonton orang banyak. Ya, saudaraku, saya bersyukur hari ini beliau pertama kali menginjak gedung gereja. Seorang dokter punya klinik, kerja di sebuah rumah sakit yang terkenal di Jawa Tengah ini. Ya, merindukan Tuhan dan masa depan yang kekal. Ini luar biasa. Nah, saudaraku, cukup banyak bahannya, saya mencoba dengan cepat. Nanti implikasinya kita belajar dari Raja Yoas, bagaimana reformasi yang dilakukan oleh Yoas, lalu bagaimana kehidupan Yoas dalam memimpin kerajaan Yehuda. Kita akan belajar sebagai penutup supaya kita bisa mengaplikasikan dari sejarah yang terjadi dalam gereja Kristen Protestan dan sejarah yang ada di Alkitab kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yoas. Bayangkan menjadi raja usia 77 tahun. Umur 7 tahun sudah jadi raja. Otomatis dia diasuh oleh bibinya dan pamannya yang kebetulan menjadi imam pada waktu itu. Nah, saudara, mengenang 504 tahun reformasi. Kenapa saya menyampaikan? Karena tepat hari ini, hari Minggu. Tahun depan nggak mungkin lagi. Karena saudara, saya mengajak jemaat untuk ibadah di luar hari Minggu, susahnya minta ampun. Saya rindu banget kalau bisa setiap hari ada ibadah di gereja. Seperti di gereja Vineyard, ya, di daerah Toronto. Ya, di sana setiap hari ada ibadah, ribuan yang datang beribadah. Ya, Vineyard Airport dekat bandara. Ya, saya beribadah setiap hari, ribuan yang beribadah, luar biasa. Ya, memang di Indonesia belum biasa, tahunya harinya Tuhan tuh hari Minggu, ya. Padahal sekolah Minggu setiap hari itu harinya Tuhan. Nah, saudara, yang saya kebetulan hari Minggu sehingga saya tangguhkan satu bagian khotbah tentang Daniel, tentang akhir zaman, saya tangguhkan ke depan. Paling tidak pesannya tentang antikris sudah kita tahu, ya. Nah, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tokoh, ya, penggerak. Dia begitu galau melihat gereja. Persoalan ini sudah muncul 400 tahun sebelumnya. Hampir 500 tahun. Gereja sudah tidak beres. Ya, dalam mengelola gereja. Saudaraku, Martin Luther, dia kelahiran Jerman ya pada tahun 1483, dia meninggal 1546. Ya, karena dia tidak puas, dia menulis 95 tesis atau 95 dalil ya di gereja Kastel di Wittenberg. Waktu itu belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada Instagram, belum ada media sosial lain, tetapi luar biasa. Dia buat itu pada tanggal 31 ya, lalu karena tanggal 1 adalah hari gereja waktu itu, supaya orang beribadah melihat dan itu tersebar begitu cepatnya. Jadi Martin Luther adalah tokoh kunci dari reformasi Protestan. Ya, ini sebuah masa ketika orang-orang menentang dan lalu kemudian memisahkan diri dari gereja Katolik. Ya, gereja, maaf, ini sangat peka, gereja Roma Katolik ya. Jangan diartikan berapa teman di sini ada dari Katolik juga. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah Martin Luther ini? Bedakan ya, ini bukan Martin Luther King yang ada di Amerika, yang dari kulit hitam. Ini beda. Ya, siapa Martin Luther? Ya, saudara yang saya kasih, kalau kita melihat bagaimana sebelumnya perjalanan Martin Luther ini mendapatkan pewahyuan. Nah ini pewahyuan tentang
keselamatan seperti dialami oleh Bapak Dokter. Beliau luar biasa, Martin Luther adalah orang pandai. Orang pandai, belajar begitu banyak ilmu. Ya, dia memperoleh pencerahan, mungkin saya pakai bahasa Indonesianya, pencerahan tentang keselamatan oleh anugerah Tuhan semata-mata. Tidak ada plus-plus. Jadi dia mendapatkan pencerahan tentang keselamatan ya oleh anugerah. Nah, kapan itu? Saat dia mulai menjadi seorang pastor, Juli 1505. Keputusan yang dia ambil tidak lama setelah dia menyelesaikan pendidikannya. Saat dia meraih gelar master ya di bidang grammar, tata bahasa, logik, retorik, ilmu khotbah, metafisik. Jadi ini orang pandai. Saat beliau ya setelah belajar itu beliau punya rencana mengambil pekerjaan ya mengejar karir sebagai seorang pengacara, dan itu yang dirindukan oleh ayahnya. Tapi Tuhan berbicara lain. Ya, Tuhan bicara lain kepada Martin Luther. Ya, dia lebih memilih kehidupan biara. Dia tinggalkan segala latar belakang pendidikannya itu. Ya, dia menjadi seorang biarawan dan dia begitu serius mempelajari iman Katoliknya. Sehingga pada tahun 1510, 1510 dia diutus ke Roma. Kita tahu Roma pusat gereja Katolik. Saya pernah ke sana, Pak Untung sudah pernah? Pak Untung yang latar belakang Katolik belum. Saya pernah ke sana. Ibadah di sana minta ampun ratusan ribu. Ya. Ibadah di altar, diparkir, dipasang kursi. Paus di atas. Saya keliling gereja di situ. Basilika Saint Peter, gereja besar. Nah, jadi Martin Luther pergi ke sana. Dan beliau sangat-sangat terkejut waktu itu, bukan sekarang ya. Sangat terkejut, dia melihat langsung ketidakberesan oknum, bukan gerejanya, oknum gereja dengan imoralitas dan korupsi yang terjadi dalam tubuh gereja pada waktu itu. Sekembalinya beliau ke Jerman, beliau kuliah di Universitas Wittenberg. Beliau menyelesaikan studi doktornya, doktor bidang teologi. Ya, dia kemudian menjadi profesor di Universitas Wittenberg. Nah saudara, hingga suatu hari, ini yang menarik, sehingga suatu hari beliau mempelajari Alkitab. Saudaraku, mengapa saya harapkan saudara rajinlah baca Alkitab. Waktu Martin Luther, orang-orang awam memang tidak boleh buka Alkitab. Hanya imam-imam, hanya romo, hanya pastor yang bisa boleh buka Alkitab. Orang awam nggak boleh buka Alkitab. Nah saudaraku, tapi ini pelajaran bagi kita ketika membaca Alkitab. Mari kita baca ayat ini supaya bisa lebih mantap. Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Bisa tolong ditayangkan ayatnya, bisa bantu dengan cepat. Saya bacakan ayat ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini menarik pernyataan ini. Sekali lagi saya bacakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, perhatikan ini, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Jadi orang benar hidup oleh karena imannya. Jadi ayat ini berbicara begitu kuat kepada Martin Luther.
Sehingga beliau berkomentar, sorga, tolong kembali kepada materi, sorga seperti terbuka di depan saya. Ini sebuah pewahyuan, pencerahan. Sorga seperti terbuka di depan mata. Karena beliau seorang latar belakang hukum. Seorang latar belakang hukum, orang yang bersalah pasti dihukum. Nah setelah dihukum, dia punya bayangan neraka. Hukuman kekal, binasa. Ya ingat, dia punya kerinduan jadi pengacara. Nah karena itu saudara, ketika ayat ini berbicara, orang benar hidup oleh iman. Dia melihat sorga sepertinya terbuka untuk dia. Berarti ada sorga bagi saya. Walaupun saya masih punya kekurangan, punya kesalahan, tapi karena saya beriman kepada Yesus, ada kepastian keselamatan untuk saya. Nah mulai dari sanalah pandangannya mulai beralih. Dari keselamatan karena usaha, dari keselamatan karena kesalehan, menjadi keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita selamat bersama dengan Tuhan di sorga itu semata-mata bukan oleh karena usaha manusia. Bagaimanapun hebatnya usaha manusia, manusia tidak akan mungkin bisa selamat. Tidak ada tempat di sorga bagi manusia. Karena manusia semuanya berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dosa itu maut, binasa. Nabi Yesaya dalam Yesaya 64 ayat ke-6 mengatakan bahwa segala kesalahan manusia di hadapan Allah seperti kain gombal, kain kotor, kain serbet. Maaf, dalam bahasa teks, bahasa Ibraninya menjelaskan segala kesalahan manusia, artinya segala upaya keagamaan manusia seperti minta maaf kalau sekarang. Kain softtek. Zaman dulu belum ada softtek, maaf. Dibalut kain, ditumpuk kain supaya tidak terjadi keluar pendarahan. Dan itulah gambaran bagaimanapun agamanya manusia itu seperti kain yang kotor seperti itu. Artinya manusia tidak bisa menggapai sorga. Tapi ketika Martin Luther sebagai seorang latar belakang hukum, dia mendapat pencerahan, dia melihat sorga terbuka untuk dia. Bahwa semata-mata keselamatan bukan usaha manusia. Keselamatan bukan upaya manusia. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Sesuatu yang kontradiksi dengan pengajaran Roma Katolik pada waktu itu. Hingga adanya jual beli surat pengampunan dosa. Itulah tesis yang dia pakukan di pintu gereja di Wittenberg. Yang membuatnya kemudian menjadi buronan dan dikeluarkan dari gereja Roma Katolik. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Motivasi utama dari Martin Luther bukanlah mendirikan denominasi gereja baru. Dia tidak ingin mendirikan denominasi gereja baru. Seperti di Indonesia ini ada 300 sekian merek gereja. Bayangan mumet, Bimas Kristen. Katolik cuma satu. Maka saya rindukan kalau boleh tidak lagi ada merek gereja. Cukup satu merek gereja. Gereja Kristen di Sumberboto. Gereja Kristen di Serondol. Gereja Kristen di Banyumanik. Begitu aja. Jadi motivasi utama dari Martin Luther bukan oleh karena ingin mendirikan denominasi gereja baru. Tentu saja bukan karena dia kebelet, karena beliau seorang biarawan. Ingat, biarawan tidak boleh menikah. Karena ada isunya, karena Martin Luther nggak tahan kebelet. Tidak tertahankan ingin menikah. Sebagaimana sangkaan yang beredar di lingkungan penentangnya. Oh, Martin Luther karena kepingin nikah, keluar dari Roma Katolik. Ingat, dorongan utama Martin Luther adalah memurnikan gereja. Teristimewa mengembalikan gereja pada pengajaran sesuai dengan otoritas Alkitab. Dengan kata lain, Martin Luther ingin berkata back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, kembali pada kitab suci. Bukan pada tradisi gereja, bukan pada upaya manusia. Kembali kepada Alkitab. Saudaraku, apa penyebab dari utama dari reformasi gereja? Gereja Katolik dianggap, maaf saya perlu keterangan supaya jangan salah paham. Gereja Roma
Katolik dianggap menyimpang dari ajaran. Ada korupsi, uang dikumpulkan, karena ada kaitan dengan surat penghapus dosa, kartu bebas dari neraka. Jadi ada keyakinan, ya. Jadi setelah saya beriman kepada Yesus, ini contoh pandangan Roma Katolik. Setelah saya beriman kepada Yesus, saya pasti nggak luput dari dosa kan? Nah setelah saya mati, saya bisa dibantu. Namanya apa? Supaya di purgatori, api penyucian itu dosa saya dikurangi. Nah sehingga ada surat penghapus dosa, ada bayaran uang. Nah uang itu dikorupsi. Walaupun yang keterangan juga untuk membangun gereja Basilika Saint Peter yang ada di Roma. Nepotisme, jadi jual beli agama. Yang kedua, gereja Roma Katolik menguasai pemimpin negara. Jadi perhatikan, jadi yang menjadi pemimpin raja atau kaisar itu adalah tokoh agama. Jadi agama dengan kekuasaan itu menyatu. Maka Kristen tidak setuju. Ya, jadi gereja Katolik menguasai pemimpin negara Eropa sehingga tidak ada pemisahan antara otoritas kekuasaan antara negara dan agama. Satu, maka tidak heran. Sementara di Indonesia lagi upaya supaya negara Indonesia menjadi negara agama. Ironis, itu enggak benar. Saya baru bertemu dalam pertemuan dengan Kesbang Pol, sangat getol kita bicara tentang kesatuan NKRI. Dijauhkan dari negara agama. Yang ketiga, hanya kaum rohaniwan yang boleh membaca Alkitab. Yang boleh menafsirkan Alkitab. Nah ini enggak adil. Karena itu terjadi reformasi. Nah kita lihat kemudian, ini beberapa penyebab reformasi gereja pada pandangan khusus yang lebih spesial. Seperti saya katakan tadi, penjualan surat-surat pengampunan dosa. Ya, indulgensi. Ya, yang saya katakan tadi. Yang kedua, adanya penyimpangan terhadap acara sakramen suci. Terutama perjamuan kudus. Ya ini kalau saya sampaikan nanti terlalu panjang lebar ya. Intinya ada masalah konsepsi yang keliru tentang perjamuan kudus. Lalu ritus pemujaan terhadap benda-benda keramat. Atau tokoh-tokoh suci yang nantinya akan menimbulkan tahayul. Dan mitologisasi yang tidak masuk akal. Seperti para pastor yang semata-mata merupakan manusia yang memiliki sifat yang sama dengan yang lainnya, menganggap dirinya keramat, bahkan korupsi atas nama negara. Jadi ya terus terang, kalau saudara Roma Katolik kalau melihat pastor, paus itu seperti Tuhan Yesus. Para jujur, semua itu adalah alat, termasuk saya. Mengapa? Jangan dihormati berlebihan, perlu menghargai pendeta. Tapi jangan berlebihan. Pendeta tidak boleh disembah, hanya alat. Kita semua, konsep Kristen kita semua adalah imam. Semua. Ya. Jadi pendeta itu jabatannya. Ya bukan kata erat dengan tipikal ya pengganti Yesus dalam gereja. Jadi saya di sini bukan Yesus. Hanya satu Tuhan. Saya cuma alat. Karena itu jangan disembah-sembah foto saya misalnya begitu. Nah waktu itu dimungkinkan seperti itu. Lalu yang ketiga, pajak-pajak yang memberatkan. Jadi pajak, bayangkan. Yang memberatkan karena ambisi kekuasaan kaum bangsawan lokal. Yang keempat, kebangkitan nasionalisme di Eropa yang mana raja-raja menolak dominasi paus. Lalu perkembangan kapitalisme dan krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Lalu berkembang paham humanisme. Wah ini kalau dijelaskan menarik sekali. Ini di dalam saya kalau mengajar sejarah gereja, saya ungkapkan satu persatu ini. Ya, ada kaitan dengan Renaissance. Ya, itu menarik juga. Jadi terjadi banyak hal yang melatar belakangi reformasi gereja ini. Nah, saudaraku, apa dampak? Saya tidak banyak saya sampaikan dampak dari reformasi ini akibat dari perbuatan Martin Luther yang begitu berani. Akhirnya pada tahun 1618 sampai 1648 terjadi perang.
Bayangkan, masalah agama, masalah gereja itu membuat perang antara Jerman, Inggris, ya terjadi di Jerman dan di Inggris antara Katolik Roma dan Protestan. Bayangkan, kita doa ya jangan sampai dalam gereja terjadi perkelahian, antar gereja bermusuhan. Maka seringkali kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Betul-betul kita nyanyikan dengan hati yang tulus sehingga kita melihat gereja lain bukan musuh, itu saudara kita. Waktu itu di Jerman, Inggris terjadi perang antara Roma Katolik dan Protestan. Meskipun begitu, perang ini bukan hanya tentang agama, bukan. Bukan hanya tentang agama, tapi melibatkan banyak unsur politik. Ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Ini yang terjadi juga di Indonesia kan. Jadi meski perang ini telah berakhir, konflik yang melatar belakanginya, saudaraku, tetap berlangsung sampai lama. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita melihat sangat menyedihkan. Warisan intelektual dan politik Martin Luther ini mengilhami para tokoh pembaru Protestan di zamannya. Seperti kita dengar, namanya John Calvin. Saya sangat senang dengan John Calvin, saya punya bukunya banyak. John Calvin, ya itulah muncullah Calvinism. Ya Zwingli, ini tokoh reformator yang luar biasa, Knox dan Cranmer. Nah pemikiran para pembaru ini pun pada gilirannya melahirkan berbagai jenis denominasi Protestan. Jadi Protestan mengembang lagi. Misalnya gereja Lutheran, ya gereja Reform, gereja Anglikan, gereja Anabaptis. Anabaptis yang tadinya percik, Anabaptis menekankan baptisan selam. Nah karena selam yang percik terjadi, terus saya katakan berlangsung lama. Yang Anabaptis ditangkap, ditenggelamkan, dibunuh. Masalah agama sampai begitu. Saudara, dan ini terus dari Anabaptis, lalu muncul, ya Anabaptis juga muncul Metodis, lalu terus Pentakosta. Lalu yang terakhir ini muncullah Pentakosta, gelombang yang ketiga. Yang banyak diekspos tentang, ya buku-bukunya begitu banyak beredar dari salah seorang dosen yang ada di Fuller. Nah saudara yang saya kasih, nah lalu kemudian Dewan Gereja pun terus memanggil Martin Luther akibat ulahnya dia. Segera terjadi perdebatan yang begitu sengit antara pemuka gereja Roma Katolik hingga Martin Luther dicap bidat dan sesat. Lalu kemudian Luther sempat melarikan diri ke kastil di Wartburg, bersembunyi selama 9 bulan. Bahkan dia diadili di pengadilan, diadili dengan pengadilan hukuman vonis, ya diadili in absentia. Dia tidak hadir di pengadilan, hukuman mati. Bayangkan karena beda pandangan hukuman mati. Aneh ya, ajaran Tuhan dilarang membunuh. Karena dianggap bidat dan sesat. Lalu kita lihat gerakan reformasi ini menuntut menerjemahkan Alkitab. Dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Nah mulai Alkitab terus diterjemahkan sampai kita punya Alkitab bahasa Indonesia. Yang senang bahasa Jawa bagus, yang pintar bahasa Jawa belilah Alkitab bahasa Jawa. Itu lebih bagus terjemahannya. Ya saudara, dampaknya begitu luas aku. Karena orang tidak lagi perlu bergantung pada seorang imam. Karena Alkitab bisa dibaca, bisa dipelajari sendiri. Ya, tetapi memang ada resikonya. Kalau tidak belajar betul-betul bisa menafsirkan keliru. Itu yang kita lihat di YouTube. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang penafsirannya tanda petik tidak sehat. Saya tidak mau ngomong sesat ya. Tidak sehat karena tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Karena menafsirkan Alkitab ada 6 pendekatan. Memang pendekatan pertama secara literal. Yang kedua gramatikal, tata bahasanya. Yang ketiga historical, teologikal. Terus ya lalu kemudian
juga dilihat dari aspek tujuan penulisnya. Jadi ada pertimbangan, tidak sekedar lihat konteksnya, konteks atas, konteks bawah, konteks bukunya. Jadi jangan dipikir pendeta itu gampang khotbah, apalagi saya. Ya, untuk khotbah pernikahan kemarin sampai saya terganggu tidur mikirkan apa betul ini dari Tuhan untuk Gerson dan Deska. Ya, saya betul-betul harus mempelajari Alkitab. Jadi tidak semaunya sendiri, oh Tuhan ngomong ke saya, lalu begini, wah enggak. Jangan gampang. Harus belajar, mengapa saya ingin bikin kelas. Saya rindu banget, karena saya juga dosen, rindu banget mengajar jemaat bagaimana merenungkan Alkitab sendiri tanpa bantuan orang lain. Menggali yang benar, bisa menggali yang enggak benar. Ambil satu ayat, dicerita ngalor ngidul, enggak sesuai konteksnya. Itu banyak saya dengar. Nah saudara, ini yang kita lihat. Selain itu saudaraku, Martin Luther mengkampanyekan pendidikan universal untuk anak perempuan dan laki-laki di zaman ketika pendidikan hanya bisa diakses oleh orang kaya, sehingga orang miskin tidak bisa. Ya saudara, ia juga menulis nyanyian-nyanyian rohani. Ini orangnya pintar banget. Ya, buat traktat, dia berkhotbah karena memang jago retorik, berkhotbah dengan pandangan reformasi, dan melakukan serangkaian perjalanan hingga beliau dipanggil Tuhan 1546. Jadi gerakan reformasi ini yang melahirkan pecahan Kristen Protestan ternyata harus dibayar mahal. Apa yang dapat kita pelajari? Untuk sebuah perubahan memang harus berani bayar harga. Tentu ada etikanya. Kita tidak boleh menggunakan kekerasan karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengajar kepada kita untuk mengasihi. Konsep kasih ini harus kita pegang. Sehingga ketika kita melihat orang lain, melihat orang tidak cocok dengan kita, lihat mereka adalah saudara kita. Sehingga kita tidak boleh berlaku keras. Itu yang tidak dilakukan oleh mereka pada waktu itu. Sangat ironis. Ya mungkin karena tidak pahami Alkitab. Karena ada kaitan dengan politik, kekuasaan. Jadi serangkaian perang antara kubu Katolik Roma dan reformis Protestan meletus. Ya, seperti saya katakan tadi, 1524 sampai 1648. Lalu puncak dari konflik berdarah tersebut adalah perang, bayangkan, 30 tahun di Jerman. Gara-gara Martin Luther perang 30 tahun di Jerman, 1618 sampai 1648. Yang menewaskan berapa orang? Sangat menyedihkan sekali. 7,5 juta jiwa. Harga nyawa itu mahal, sampai Yesus mati untuk kita. 7,5 juta, hampir 8 juta mati binasa akibat perang. Lalu konflik kedua kubu berakhir dengan perjanjian damai di Westphalen. Ini menarik. Saya kalau mengajar sejarah gereja, apa itu perjanjian Westphalen? Menarik. Nah, tadi saya katakan 3 aliran Kristen kemudian muncul, yaitu Katolik Roma, Lutheran, Calvinis pada waktu itu. Lalu mengembang, tadi saya katakan ada Anabaptis, ya, Reformis, Reform maksud saya. Nah, saudara yang saya kasih, nah langsung masuk ke poinnya sekarang. Ajaran reformasi. Ya, Rio sudah setting dalam khotbah sore menyinggung hal ini, ya, dengan bahasa Inggrisnya. Sola gratia, grace alone. Hanya anugerah saja. Sola fide, faith alone. Hanya iman saja, tanpa plus. Sola scriptura, scripture alone. Hanya kitab saja. Sola Christus, hanya Yesus saja. Soli Deo Gloria, glory to God alone. Nanti sore saya nyampaikan ini dalam tema khotbah sore nanti. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, saya mencoba menjelaskan apa yang saya sampaikan ini satu persatu. Pertama, sola gratia. Hanya anugerah saja. Keselamatan dan pembenaran yang kita peroleh adalah sebuah anugerah. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal sedekah kita diselamatkan. Tidak, saya katakan tadi. Segala kesalehan, upaya keagamaan kita sia-sia. Karena semua manusia itu berdosa. Roma 3:23. Dan akibat dosa itu maut. Roma 6:23.
Dalam Yesaya 59 ayat kedua mengatakan bahwa yang menjadi pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus adalah dosa. Dosa yang mendatangkan gap. Ada tembok pemisah antara Allah yang suci dengan manusia yang berdosa. Sehingga tidak mungkin manusia bisa menggapai sorga karena dosanya. Lalu manusia mulai berupaya, berusaha dengan segala perbuatan-perbuatannya untuk selamat. Tapi perbuatan manusia tidak mungkin selamat tanpa menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dalam perjalanan umat Israel, kita melihat dari awal ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berbicara kepada Adam dan Hawa. Yang disebut dengan proto-evangelium, pra-injil. Dikatakan bahwa keturunanmu Adam dan Hawa yang akan meremukkan kuasa si ular, kuasa setan. Ini berarti apa? Manusia yang jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan akibatnya seluruh keturunan Adam jatuh dalam dosa juga. Sampai sekarang ini, karena kita semua dari keturunan Adam. Tapi Tuhan berikan perjanjian, covenant. Lewat keturunan Adam dan Hawa yang akan meremukkan kuasa si ular. Itu jauh sebelum Yesus datang menjadi manusia. Kurang lebih 1.500 tahun. Lalu 700 tahun sebelum Yesus lahir dalam Yesaya 7:14. Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Allah. Lewat seorang gadis. Seorang gadis. Boleh tanya ke Pak Dokter. Enggak mungkinlah gadis bisa melahirkan anak. Kalau tidak melakukan hubungan seks. Atau adanya bayi tabung. Waktu itu tidak mungkin ada bayi tabung. Harus ada pertemuan sel telur dengan sel sperma. Yesaya berkata lewat seorang gadis akan melahirkan seorang anak. Seorang putra namanya Immanuel. Lalu kemudian Nabi Mika. Allah bicara juga di Bethlehem Efrata akan lahir. Lalu kepada Maria, Gabriel berkata, kamu akan melahirkan seorang anak dan namanya Yesus. Maria protes, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak karena aku belum bersuami. Aku belum melakukan, maaf dalam bahasa Yunaninya, ginosko, aku belum melakukan, maaf, hubungan persetubuhan. Karena waktu itu hubungan seks sangat sakral, hanya bisa dilakukan dalam pernikahan. Kalau ketahuan, konangan, hamil luar nikah, rajam batu, mati. Hukumannya mati. Maria tidak lakukan itu. Jadi Allah perlu sarana. Rahim Maria dipinjam untuk melahirkan seorang anak. Itulah pekerjaan Roh Allah. Karena satu-satunya pengganti dosa manusia adalah yang tidak kudus. Sementara semua manusia berdosa. Dikata tadi segala kesalahan manusia seperti kain kotor. Sehingga manusia tidak mungkin dengan segala usahanya bisa selamat. Dan satu-satunya juru selamat yang memenuhi persyaratan adalah Yesus. Yang datang menjadi manusia. Dan menarik ketika Maria hamil tua. Ada maklumat perintah dari Kaisar Agustus. Harus mengadakan sensus penduduk. Karena Maria dan Yusuf berasal dari keturunan Daud, harus pergi menuju kepada kota kelahirannya, yaitu kota leluhurnya, yaitu Bethlehem. Dan di Bethlehem itulah dia melahirkan. Begitu ajaibnya rencana Allah, master plan yang Allah rancangkan. Allah seorang desainer yang luar biasa, yang merancang dunia ini dan tidak mungkin dibatalkan oleh si iblis. Ini sesuatu yang luar biasa. Kembali pada konteks gereja ini, kenapa reformasi terjadi? Allah pakai Martin Luther untuk mendobrak 470 tahun sekian. Gereja tidur dalam kesalahan, ketidakberesan. Martin Luther membereskan itu. Kata dia berkata, sola gratia. Karena kita tahu pasti bahwa kita tidak layak menerima keselamatan karena akibat dosa itu maut.
Tapi Allah malah memberikan keselamatan itu ketika kita percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Karena dia satu-satunya juru selamat. Beliau yang layak menjadi substitusi, pengganti dosa manusia. Itulah anugerah. Kata jangan pernah kita sombong. Bukan karena amal sedekah, bukan karena perbuatan. Perbuatan amal sedekah kita tidak mungkin membuat kita selamat. Kita diselamatkan bukan karena kita berusaha melakukan hal-hal yang baik, segala kesalehan di depan Allah, tapi hanya semata-mata oleh karena Kristus saja, sola gratia. Kita baca Efesus 2. Efesus 2 ayat 8. Tolong ditayangkan, bisa agak cepat ya. Mungkin perlu siapkan Alkitab khusus, tidak perlu pakai Google ya. Ada khusus, langsung ditampilkan ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Saya bacakan ayat ini. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Camkan yang baik ayat ini. Lihat dengan baik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perhatikan kata karena. Saya senang dengan terjemahan King James dalam bahasa Inggris. Kata karena ini ditulis dengan kata yang menarik. Ya, dalam bahasa Inggris itu melalui. Ya, oleh, melalui. Oh sorry, kata karena ini ditulis oleh. Jadi diterjemahkan sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, oleh di sini terjemahannya melalui. Perhatikan. Jadi sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Jadi oleh karena anugerah. Oleh karena anugerah Allah, bukan perbuatan, bukan tindakan, bukan usaha manusia untuk menggapai sorga. Bukan, oleh iman. Kamu diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Saya terjebak dengan terjemahan kita pakai. Jadi perlu diberikan catatan. Terjemahan yang lebih tepat, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Jadi itu bukan hasil usahamu. Ini membuat kita bersyukur saudara ya, kalau kita tahu semua karena anugerah. Mari kita nyanyikan tanpa musik. Semua karena anugerahmu. Coba 2, 3. Semua karena anugerahmu diberikan kepada kita. Semua anugerahmu bagi kita bila kita semua karena anugerah ya, sola gratia. Sudah paham ya? Ada banyak ayat karena ini cuma sejarah. Yang kedua, kita lihat sola fide. Ya, menurut keponaannya Pak Daniel namanya sola fide ya. Sola fide, gadis. Sola fide. Ya, karena bapaknya seorang beriman. Sola fide hanya iman. Ini berarti kita dibenarkan hanya melalui iman. Tadi dikatakan kan, oleh anugerah Allah melalui iman. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya keselamatan kita peroleh beriman kepada Yesus. Di luar Yesus tidak mungkin kita selamat. Hal ini dengan jelas dan tegas menentang ajaran waktu itu yang mengajarkan bahwa kita dibenarkan bukan hanya melalui iman saja, melainkan juga membutuhkan perbuatan. Jadi iman plus. Jangan kau merasa karena kamu beriman saja harus ada perbuatan. Dipakai ayat Yakobus. Perhatikan konteksnya. Paulus berkata, kita diselamatkan ya melalui iman. Tapi Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu konteksnya bukan begitu. Jangan salah paham. Jadi kita sudah dipastikan selamat karena kita beriman pada Yesus. Tapi sebagai orang yang selamat, perlu mengamalkan iman kita dalam perbuatan-perbuatan. Perhatikan, perbuatan itu sendiri tidak akan mungkin menyelamatkan kita.
Kalau kita tidak beriman. Tapi sebagai orang yang sudah beriman pada Yesus, tunjukkanlah amal saudara, sedekah saudara, perbuatan saudara, segala kesalahan saudara sebagai seorang beriman. Sebagai seorang beriman, tunjukkanlah perilaku-perilaku yang benar. Itu dimaksudkan begitu. Jadi seimbang ya. Jadi kalau beriman, amalkan imanmu. Ya. Jadi tapi mengamalkan iman untuk selamat nggak mungkin. Keselamatan itu karena melalui iman. Puji Tuhan. Bisa tangkap ya? Di waktu itu begitu. Jadi karena itu perlu ada penyucian dosa. Penghapus dosa dengan karena ada kaitan purgatori, api penyucian. Perlu bayar. Jadi misal saya Aksa sebagai anak saya karena saya sudah mati. Aksa dalam setiap bulan mungkin bayar ke gereja untuk ngurangi dosa saya. Itu sederhana begitu. Nah saudaraku, jadi bicara tentang iman atau sola fide, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang sola fide atau karena masalah iman, maka otomatis kita berbicara tentang anugerah, sola gracia. Karena oleh anugerah Allah, kita menerima keselamatan melalui iman. Karena kedua faktor tersebut, sola fide, sola gracia terkait erat dengan lainnya. Jadi nggak bisa lepas antara sola fide, sola gracia. Harus dipahami ini. Tegasnya, keselamatan surgawi itu hanya Allah anugerahkan kepada saudara dan saya yang beriman saja. Amin. Jadi anugerah keselamatan diberikan pada saudara dan saya. Ya, karena saudara dan saya beriman pada Yesus. Karena itu maka ukuran keselamatan bukan karena pergi ke gereja. Kalau hanya ke gereja saja tidak beriman pada Yesus, berarti bukan gereja, bukan orang Kristen. Ya, tolong dipahami ini. Ya, saudaraku yang saya kasih. Yang ketiga, sola scriptura. Hanya kitab suci saja. Firman Tuhan yang kita imani adalah perkataan dan janji Allah sendiri hendaknya selalu menjadi pegangan hidup kita. Alkitab harus menjadi pegangan. Kita sudah sampaikan dalam bulan Agustus ya tentang firman Tuhan begitu panjang lebar 1 bulan. 2 Timotius pasal 3 firman itu diilhamkan melalui 40 penulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Dengan latar belakang penulis yang berbeda, ada rasul, ada nabi, ada peternak, ada petani, ya, ada guru, ada dokter. Tapi menariknya semuanya memiliki fokus yang sama. Bahwa Yesus juru selamat manusia. Saudaraku, ini semua dari Alkitab. Karena itu mari kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang utama. Yang punya otoritas. Ya, jadikanlah Alkitab memegang otoritas tertinggi. Bukan tradisi, bukan aturan-aturan lainnya. Hanya Alkitab yang dijunjung. Karena Alkitab yang kita percaya ini adalah Alkitab yang inerensi tanpa salah dan tidak pernah bersalah. Dan tidak memerlukan otoritas gereja. Karena itu gereja ketika dipimpin harus berdasarkan Alkitab. Bukan apa kata pendeta, apa kata Alkitab. Sehingga pendeta pun, pengurus gereja pun harus berfokus pada Alkitab yang dijunjung. Karena Alkitab berotoritas. Nah saudaraku, ini hal yang penting. Jadi kalau saya ada revisi, karena ini kan terjemahan. Maka kita perlu cek dalam teks bahasa aslinya. Jadi Alkitab kita tidak ada salahnya. Kalau tahu menemukan kekeliruan itu karena penterjemahan, tidak gampang. Menerjemahkan Alkitab itu tidak gampang. Ya, perlu penelitian, karena itu pendeta harus belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ya, ketika S1 harus menyelesaikan 3 semester bahasa Yunani, Ibrani 2 semester. Ambil S2 tekuni lagi Yunani Ibrani, S3 tekuni lagi Yunani Ibrani. Maka banyak teman-teman kita yang ambil doktor, kalau ada bahasa Ibrani, Yunani, mau aku kuliah. Abot katanya. Ya, ketika Karis masih baby, saya kuliah lagi di STBI, belajar lagi bahasa Ibrani, istri saya ketawain saya. Karena apa? Nulis hurufnya, kata-katanya,
tulisan dengan omongan beda. So. Berat banget. So. Ya, tapi puji Tuhan, setiap ujian, kuis 100 terus. So. Tapi sekarang bablas nggak iso. So. Selemah di Ibrani, karena nggak pernah dipakai. Kalau ke Israel, bahasa Ibrani sudah beda. So. Ya, kenapa saya ingin menekuni, so, ya? Tapi belum sudah tua juga, ya. Lalu kita lihat melalui Alkitab kita dapat mengenal Allah. Nah, saudaraku, tema kita kan mengenal Yesus dan membuatnya dikenal. Kalau ingin kenal Allah, baca Alkitab. So. Kalau saudara ingin tahu isi hati seseorang, ketika kirim surat, dan surat itu menyiratkan tentang isi hatinya dia. Jadi kita bisa tahu ketika kita membaca, demikianlah isi hatinya Tuhan. So. Ya. Kita bisa mengenal diri kita belajar hidup dengan benar melalui Alkitab. Karena saudaraku, Alkitab saja, bukan yang lain. Ya. Nah, saudaraku, lalu yang keempat, solus Kristus, atau juga bisa disebut solo Kristo. Hanya Kristus saja. Ini berarti hanya Kristus satu-satunya, Yesus satu-satunya mediator, pengantara. Yang sanggup memulihkan relasi hubungan kita dengan Allah. Satu-satunya jalan. Yesus adalah juru selamat, tidak ada yang lain. Banyak jalan menuju ke Roma. Tapi menuju ke sorga hanya melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi Yesus satu-satunya jalan karena beliau adalah pengantara. Selain Yesus tidak ada pengantara yang sanggup memulihkan hubungan kita dengan Allah. Baik itu orang suci, baik itu rabi, baik itu imam, baik itu paus maupun pendeta. Pendeta tidak bisa menyelamatkan saudara, hanya Yesus. Pendeta, romo, pastor cuma alat. Hamba yang melayani diberikan jabatan. Paham ya? Hanya Yesus saja. Karena itu jangan memberhalakan pemimpin agama. Boleh hormat, tapi jangan berlebihan. Ya. Yang terakhir, soli Deo Gloria. Ya, pujian hanya pada Tuhan saja. Enggak ada yang lain. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini berarti hanya Allah yang layak mendapat segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya dalam segala perbuatan dan karyanya. Hal ini termasuk dalam karya penciptaan, pemeliharaan, perlindungan, bahkan dalam karya penebusan. Semua berujung pada kemuliaan Tuhan. Karena itu ketika kita melayani Tuhan, kita tidak usah kejar puji-pujian, tidak usah merasa tersinggung ketika diabaikan. Karena kita tahu apapun kita lakukan, walaupun saya tidak dianggap, saya dilecehkan, saya dianggap remeh. Tapi saya lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ada kata-kata yang bisa melemahkan kita, ada kata-kata yang mungkin menjelekkan kita ketika kita ingin memberikan terbaik kepada Tuhan. Kita enggak peduli, yang penting hati saya tulus, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan dimuliakan. Itu yang saya lakukan. Sejak saya masih muda, saya tidak pernah berhenti merintis di Ngesrep. Dari kampus to kampus, keliling kampus-kampus. 11 tahun menjadi pembina di Stikubang, walaupun mereka tidak berjemaat. Hanya satu Ibu Didit yang ada di gereja, terus Pak Endri sebentar, kemudian di Solo, sekarang ini Prodail Solo. Yang lainnya di Kahal, di beberapa gereja, di Alfa Mega, di Isalmasi. Tapi saya layani mereka 11 tahun, turun-temurun, adik-adik terus. Saudaraku, tapi sampai kadang saya berpikir, iya kok aku capek, kok mereka enggak ke Ngesrep. Jujur aja, kok enggak ke Ngesrep. Tapi rupanya konsep, ya saya menabur. Yang lain menuai, paling banyak di Kahal. Maka kalau ketemu di sana, panggil saya, Koh, Kak, sampai hari ini. Saudaraku, biarlah ya kita belajar melayani, berikan terbaik, supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, saudaraku, kalau ingin tahu nanti sore, kalau tidak sempat ibadah, nggak apa-apa, ikuti ibadah live streaming, bisa. Nah, saudaraku, sebagai konklusi, ya, reformasi mengingatkan kita untuk memahami Injil. Ya, jadi ini penting, dari belajar dari reformasi ini kita perlu memahami Injil, kitab suci dengan benar. Sehingga kita tidak menempatkan yang lain, hanya kitab saja.
Reformasi mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan hanya anugerah saja. Jadi tidak usah ke gunung-gunung ya mencari keselamatan. Ya, datanglah pada Yesus. Satu-satunya juru selamat kita. Yang ketiga, reformasi mengingatkan kita bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Jadi terima Yesus itu anugerah. Untuk menjadi pengikut Yesus berani bayar harga. Termasuk datang ibadah hari ini, kita masih ada di bayang-bayang COVID. Ketularan enggak, walaupun gereja sudah berupaya. Ada ozon, bantu doa bisa kita beli lagi. Ya, ada humidifier, cairan, bahkan ada 3. Ya, untuk antisipasi. Tapi ada ketakutan juga. Tapi yang datang ini sebuah keberanian. Itu korban. Beri persembahan itu korban. Ada harga dibayar. Yang keempat, reformasi mengingatkan pada kita bahwa Injil adalah untuk semua orang. Kitab suci itu semua orang, bukan hanya untuk rohaniwan saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara layak baca kitab suci. Yang mungkin sudah tidak pakai Alkitab, pakai Alkitab, pakai HP. Bisa dibesarin hurufnya kalau sudah sepuh. Saya punya Alkitab di HP saya, tak bikin font yang terbesar. Sehingga mata saya bisa baca, kalau begini pun bisa baca. Untuk semua orang. Yang kelima, reformasi mengingatkan kita untuk berpegang. Bukan hanya baca Alkitab, biarlah Alkitab jadi pegangan. Dulu sebelum saya bertobat, pegangan saya adalah jimat. Di tubuh saya ada susu, ada 5 tempat, di dahi, ya, di dagu, di atas ini, di atas bibir, di belakang ini tengkuk, tangan kanan, 5 tempat dipasang supaya saya sakti, mandraguna. Saya tidak makan nasi, 1 minggu full. Mutih, hanya ketela pohon sedikit, ganjel, saya lakoni. Saya belajar ilmu kebatinan di desa Pleret, di kota gede Yogyakarta. Dan guru kebatinan saya belajar lagi di desa Keradenan, daerah Demak sana, di pantai utara sana. Belajar menjalani, karena saya merasa itu pegangan hidup. Satu sisi benar juga. Ketika para preman di daerah Pusponjolo, Puspowarno, datangi usaha kami. Kalau dulu enggak dikasih uang, enggak pulang-pulang. Tapi ketika saya bilang, enggak ada duit, pulang. Mungkin yang orang Semarang tahu yang namanya Kisromi dan Ripto. Itu pentolan, ya pentolan preman Semarang Barat. So. Anak buahnya banyak, pakai celurit. So. Saya memang, maaf saya datang ke Semarang sudah punya modal karateka. Ya. Tetapi saya keder, sehingga saya belajar kebatinan, pegangan. Tapi setelah saya tahu Yesus, tahun 83 saya lepaskan, 17 Agustus saya dibaptis, saya tinggalkan semuanya. Alkitab satu-satunya pegangan hidup kita. Mari kita belajar percaya, kalau ada yang masih punya jimat, ngomong dengan saya, dilepaskan. Ya, nah saudara, reformasi adalah perubahan. Ya, bicara reformasi, bicara perubahan yang bersifat radikal. Harus radikal. Bukan perubahan yang dilakukan secara gradual, bertahap, enggak. Namanya reformasi harus tuntas. Reformasi bersifat senantiasa, continue. Kita perlu memperbarui dari hari ke hari. Kita sadar kita manusia lemah yang punya kekurangan. Dari hari ke hari kita diperbarui senantiasa. Jadi dalam konteks waktu, reformasi itu selalu memperbaharui kehidupan kita sebagai orang percaya. Selalu memperbaiki hidup orang-orang Kristen. Nah, saya menutup sebagai konklusi, karena tadi hanya baca 2 ayat. Mari kita buka 2 Raja-Raja sebagai penutup. Mohon izin sebentar, 2 Raja-Raja, mari kita buka. Supaya ada penerapannya dalam khotbah minggu ini. 2 Raja-Raja. Pasal 11 ayat 21. 2 Raja-Raja pasal 12. Pasal 11 dulu ayat 21. Lalu saya lanjutkan pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, perhatikan yang baik. Yoas ayat 11 ya, pasal 21, ayat 21 pasal 11. Jadi 2 Raja-Raja 11 ayat 21. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu
Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa ini masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Amin. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari 4 ayat ini? Perhatikan dari Yoas. Yoas memimpin menjadi raja di Yehuda. Kita tahu kerajaan Israel terpecah menjadi 2, Israel dan Yehuda. Nah, saudaraku, Yoas memimpin kerajaan Yehuda ketika umur 7, bayangkan, umur 7 tahun menjadi raja. Karena itu dia dibimbing, diasuh oleh tantenya, Tante Yoseba, anak Raja Yoram. Dan pamannya seorang rohaniwan, imam, namanya Yoyada, pamannya. Dalam ayat 2 kita melihat Yoas benar di mata Tuhan, luar biasa. Kalau konteks sekarang, dia sudah menjadi seorang Kristen. Sudah ikut Tuhan, beriman pada Yesus. Tapi ada keterangan selama Imam Yoyada. Dia bisa menunjukkan kehidupan rohaninya selama Imam Yoyada yang membimbing dia masih hidup. Apa saja yang dia lakukan? Dia mengadakan reformasi sekaligus renovasi bait Allah. Enggak usah dibaca dari ayat 4 sampai 16. Tapi yang menarik dalam ayat 3, dia tidak mengadakan reformasi dalam kaitan penyembahan berhala. Ya, ayat 3, dia tidak menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Akibatnya kerajaan Yehuda jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kita tangkap dulu pesannya, nanti pesan khusus untuk kita apa di sini. Nah, kemudian yang terakhir, Yoas memiliki sikap yang saya katakan karena dia tidak menjauhkan diri dari penyembahan berhala, kompromi. Berhala bagi umat Israel itu adalah dosa. Tahu enggak berhala? Berhala dalam bahasa Inggris idols. Sesuatu yang kita idolakan. Berhala itu artinya apa? Sesuatu yang kita tempatkan yang utama. Nah, penyembahan berhala bisa berarti sesuatu yang kita pentingkan. Kita lebih pentingkan game, kita lebih pentingkan nonton video daripada membaca Alkitab. Kita pentingkan pekerjaan kita, tapi kita tidak mau ibadah. Itu berhala juga. Satu sisi kerja itu tanggung jawab. Tapi yang tidak boleh kita abaikan sebagai orang Kristen, kita perlu waktu beribadah, berdoa setiap waktu. Jadi Yoas kompromi. Jalan hidupnya mulai bergeser dari jalan Tuhan. Nah, ketika pamannya meninggal dunia, banyak teman-temannya yang dekati dia. Dia sudah menjadi raja top, orang terkenal. Dan teman-teman ini memberikan pengaruh kepada dia. Dan condong kepada yang salah, bergeser dari jalan Tuhan. Lalu anaknya Imam Yoyada, yaitu Sakaria, ingat tradisi Israel, imam itu tidak boleh dari keturunan lain. Turun-temurun, jadi bapaknya turun ke anaknya. Jadi anak Yoyada nama Sakaria masih kalau boleh dikatakan sepupu dari Yoas. Sebagai imam, walaupun dia melihat Yoas sebagai saudara, dia tegur, kamu harus berubah. Berubah mas, mungkin lebih tua Yoas, bisa jadi demikian. Berubah mas, nggak boleh begitu, bertobat. Malah nggak mau dengar. Lalu apa? Yoas malah marah. Saudara bisa baca di 2 Taware, di sini di 2 Raja-Raja tidak dijelaskan. 2 Taware pasal 24 ayat 20 sampai 22. Yoas marah ketika ditegur. Ya, Sakaria bicara depan orang banyak, termasuk pada raja. Lalu Yoas membunuh saudaranya sendiri. Sakaria. Dan kita melihat dalam 2 Raja 12:20, Yoas juga dibunuh
oleh staf-stafnya. Pelajaran bagi kita, mari kita belajar. Ketika bicara tentang reformasi, ini implikasinya. Implikasinya, reformasi itu radikal. Jangan ada hal-hal yang tidak beres yang masih kita sisakan dari hidup kita. Yang tidak beres itu bisa mengganggu hidup kita. Di samping itu kita belajar dari Imam Yoyada. Kita perlu memiliki teman-teman yang rohani. Yang bisa membangun kerohanian kita. Teman-teman muda, mulai akan diadakan ibadah Zoom untuk youth. Rencana Sabtu ya, Rio. Kita doakan, ayo berkumpullah kita supaya tambah roh. Kalau kita tidak berteman dengan rohani, celaka. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita orang yang baik pun bisa dirusakin oleh teman-teman kita. Kumpul dengan perokok bisa jadi perokok. Saya masih ingat. Ayo Ed, nama saya kan Edi, belum bertobat. Ed rokok. Enggak. Rokok. Banci kamu. Untung saya sadar. Enggak mau. Karena saya tahu banci pun merokok. Perempuan pun merokok. Maaf saya teman-teman, maaf ya saya punya teman-teman suka maaf. Ketika saya sudah di Semarang ke Sunan Kuning. Jujur. Gak percaya kamu bukan laki-laki, kamu banci. Minta maaf saya bolak-belakan dengan saudara. Lalu apa? Lama-lama saya marah. Ya sudah, kamu bayar. Saya berangkat ke komplek. Minta maaf di dalam kamar, maaf. Saya belum bertobat ya, saya belum bertobat. Mbak, saya masih ingat tarifnya Rp4.000. Saudara kalau tidak percaya saksinya ada, bosnya Horizon. Saya dengan dia sama-sama pergi. Situ, Mbak, setelah milih, ini Mbak, maaf, saya tidak melakukan itu. Kok bisa? Enggak. Saya diam sampai dia selesai, baru saya pulang. Itu pengalaman. Bisakah kita berkata tidak? Mari kita belajar ya hari ini. Jangan biarkan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Bergaul yang orang-orang bisa membangun kehidupan rohani kita. Maaf, pengalaman Pak Dokter menggugah hati saya. Ketika beliau berkata, saya sedang mencari jalan keselamatan itu. Yang tidak saya temukan dalam keyakinanku. Yang hanya berkata semoga. Mari kita belajar. Lihat ke depan. Ingat kita tidak tahu kapan Tuhan jemput kita. Itu yang beliau katakan, saya sudah tua. Ya, saya rindu ingin di sorga nanti. Tapi saya mau katakan jangan yang muda-muda merasa tunggu tua kayak Pak Dokter. Kita tahu kematian bisa menjemput kita. Bahkan teman-teman kita serangan jantung umur 30-an tahun. Serangan jantung. Mari kita sadar. Perlu reformasi diri. Terus. Kita seharusnya berpaut kepada Tuhan. Bukan oleh karena ada pendeta yang mengcover kita. Bukan karena teman-teman yang mendukung kita. Walaupun tidak ada teman, setelah kita bergaul tidak ada teman. Kita punya prinsip terus dengan Tuhan. Berpaut. Karena itu perlulah kita mengadakan renovasi hati kita. Reformasi hidup kita. Sehingga kita tidak tersesat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan.